Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Halaman kantor Komisi Pemilihan Umum RI telah disulap menjadi venue atau lokasi debat calon presiden pertama yang bakal digelar mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tata letak panggung debat dibuat melingkar. Adapun atapnya berbahan plastik transparan menutupi seluruh area panggung. KPU menyediakan 6 kursi yang dipergunakan untuk 3 pasangan capres dan calon wakil presiden. Sementara itu terdapat kursi dan meja moderator di depan panggung. Sejumlah kursi yang dilapisi kain warna hitam juga sudah nampak berjajar di sekitar panggung. Anggota KPU RI, August Melas, mengatakan konsep debat pertama menggunakan format town hall meeting. Debat pertama dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga akan dimoderatori oleh Ardianto Wijaya serta Valerina Daniel dan ditayangkan seluruh stasiun televisi nasional. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan debat Capres-Cawapres yang akan digelar pada malam nanti, kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV, Valeri Budianto, langsung dari KPU RI. Valeri, sejauh mana KPU mempersiapkan debat perdana yang akan dilangsungkan malam nanti, bagaimana teknis nantinya yang akan diterapkan? Ya Fitri, bisa dikatakan persiapan jelang debat perdana calon presiden malam hari nanti di KPU RI pukul 19 waktu Indonesia Barat sudah rampung 100%. Pada dasarnya untuk persiapan ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah di area dalam gedung KPU RI yang menjadi tempat atau venue lokasi debat, dan yang kedua adalah di area luar dari gedung KPU RI. Kalau di dalam gedung KPU RI, pantauan terakhir yang kami pantau adalah persiapan ini sudah dilakukan, misalnya mulai dari panggung yang sudah terpasang seluruhnya, dan kalau misalnya kita mengutip pernyataan dari Komisioner KPU August Melas, konsep dari debat perdana kali ini di KPU adalah konsep town hall. Jadi panggung ini bentuknya adalah melingkar, kemudian nanti ketiga paslon akan berada ataupun berdiri di tengah panggung dan akan disaksikan oleh 800 tamu undangan. Nah, selain panggung, sound system, kemudian juga pendingin ruangan sudah terpasang, kursi-kursi seluruhnya sudah terpasang, dan juga yang tidak kalah penting adalah atap. Atap ini terbuat dari plastik dan digunakan sebagai bentuk antisipasi mengingat saat ini sudah musim hujan, sehingga apabila memang nanti terjadi hujan tidak mengganggu jalannya debat calon presiden malam hari nanti. Kemudian selain dari pemasangan sejumlah sarana prasarana di area gedung dalam KPU RI, gladi resik juga telah dilakukan. Kalau misalnya bisa kami hitung, sejak kemarin gladi resik ini sudah dilakukan sebanyak 3 hingga 4 kali, dan gladi resik terakhir baru saja berakhir sekitar 15 menit yang lalu di dalam gedung KPU RI, dan untuk gladi resik dipandu oleh 2 moderator, dan tadi ketika gladi resik dilakukan, moderator ini melakukan pembacaan tata tertib dan juga pembukaan. Namun memang terkait dengan pernyataan total 18 pertanyaan yang disiapkan oleh ke-11 panelis ini tidak dibacakan karena nanti baru akan dibuka pertama kali ketika debat ini dilangsungkan. Terkait dengan teknis debat, nanti akan berdurasi selama 120 menit dari total keseluruhan 150 menit terbagi atas 6 segmen. Untuk segmen pertama akan dibuka oleh moderator berupa pembukaan, kemudian pembacaan tata tertib, dan dilanjutkan dengan pemaparan visi misi dan juga program kerja yang disampaikan oleh ketiga capres. Untuk penyampaian visi misi dan program kerja ini diberikan durasi masing-masing capres 4 menit. Kemudian dilanjutkan dengan segmen kedua sampai segmen kelima. Pada dasarnya untuk segmen 2 sampai 5 ini seluruhnya sama, yaitu sesi inti, yaitu debat yang akan dilakukan oleh ketiga capres. Dalam hal ini teknisnya adalah masing-masing capres, misalnya capres nomor urut 1 akan mengambil salah satu pertanyaan yang telah disiapkan dari total 18 pertanyaan. Kemudian capres yang mengambil pertanyaan tersebut diberikan waktu sebanyak 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kemudian akan diberikan waktu untuk diberikan sanggahan oleh capres lainnya, misalnya capres nomor urut 2 dan juga capres nomor urut 3, masing-masing sebanyak 60 detik atau 1 menit. Dan itu akan seluruhnya berlaku hingga segmen 5 selesai. Dan untuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan pastinya seputar dengan tema debat hari ini, yaitu politik, hukum, dan HAM, dan juga tema-tema lainnya sudah disusun terlebih dahulu oleh KPU RI, dalam hal ini oleh ke-11 panelis yang telah ditunjuk sebelumnya, terdiri atas berbagai guru besar, akademisi, dan juga pakar dari universitas ternama di Indonesia, mulai dari UGM, Undip, kemudian juga Universitas Pajajaran. Dan untuk segmen terakhir, segmen 6 ini merupakan closing statement, diberikan kesempatan setiap calon presiden untuk memberikan pernyataan penutup terkait dengan apa saja yang akan dijalankan apabila nantinya
ia terpilih sebagai presiden di pemilu 2024. Dan terkait dengan calon wakil presiden, meskipun memang kapasitas dari debat kali ini merupakan debat untuk calon presiden, namun cawapres ini diberikan tempat untuk sama-sama duduk di dalam lingkaran panggung di tengah, namun tidak diperbolehkan untuk berbicara dalam hal ini depan mic, namun diperbolehkan untuk memberikan masukan. Tapi nanti yang akan menjawab pertanyaan debat secara keseluruhan adalah dari calon presiden. Nah, itu tadi terkait dengan teknis debat, namun untuk area pengamanan juga dilakukan di area dalam gedung KPU. Dalam hal ini sudah dilakukan penyisiran baik dari Korps Brimob, tim Gegana, kemudian juga ada gabungan dari petugas pengawalan internal dari KPU RI. Fitri. Ya, Valeri, lalu bagaimana dengan rekayasa lalu lintas? Apakah telah diterapkan hingga saat ini? Ya Fitri, rekayasa lalu lintas telah diterapkan saat ini, utamanya adalah penutupan jalan. Kalau misalnya bisa dilihat saat ini saya sedang berdiri di Jalan Imam Bonjol yang menjadi jalan di depan gedung KPU RI. Sudah dilakukan penutupan jalan secara keseluruhan di dua ruas jalan, baik itu dari arah Taman Suropati menuju ke Bundaran HI maupun sebaliknya dari arah Bundaran HI ke arah Taman Suropati. Sudah dilakukan penutupan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan terus berlangsung hingga nanti debat dimulai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan rekayasa lalu lintas juga sudah disiapkan oleh pihak dari kepolisian, terdiri atas gabungan personil dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Metro Jakarta Pusat yang sudah bekerja sama dengan KPU RI menerjunkan ribuan personil kepolisian yang sudah berjaga di setiap titik. Utamanya adalah untuk selain menjaga berjalannya debat KPU hari ini di Jalan Imam Bonjol depan gedung KPU RI, namun juga di sejumlah titik lainnya. Ada 4 alternatif jalan yang disiapkan, misalnya untuk menuju ke arah Bundaran HI dari Taman Suropati ini diperbolehkan untuk melalui jalan seperti Pamekasan dan juga sejumlah jalan lainnya, seluruhnya sudah dipersiapkan, terutama mengingat debat ini dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan cukup berpas-pasan dengan waktu pulang kerja, sehingga memang dipastikan agar penutupan jalan dan juga rekayasa lalu lintas ini mampu untuk memberikan waktu dan juga kelancaran bagi para pengguna jalan dan juga tidak menimbulkan hambatan bagi pengguna jalan yang akan melintasi utamanya di Jalan Imam Bonjol ini. Kemudian untuk pengamanan juga dilakukan di area pagar depan KPU RI, ada pengamanan berlapis dijaga oleh puluhan personel kepolisian dan juga dipasangkan mesin X-ray. Mesin X-ray ini nantinya berfungsi untuk mendeteksi, melakukan screening terhadap para tamu undangan yang masuk ke dalam gedung KPU RI. Mengingat untuk kapasitas dari debat perdana ini ada 800 undangan yang boleh masuk. Nah, dan untuk masing-masing paslon diperbolehkan untuk membawa 75 orang. Berarti dari paslon ini ada sekitar 200 orang yang diperbolehkan masuk, sedangkan untuk undangan lainnya adalah undangan untuk duta besar, lembaga negara dan juga dari pihak-pihak lainnya yang diundang secara khusus oleh KPU RI. Nah, kemudian juga ada hal lain yang perlu diperhatikan dan tentunya juga menjadi dasar pertimbangan mengapa ditempatkan media maupun X-ray di depan gedung KPU RI, yaitu karena ada sejumlah larangan. Misalnya untuk pendukung yang hadir, misalnya dari 75 orang masing-masing paslon tidak diperbolehkan untuk membawa alat peraga maupun alat atribut. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang melekat di dalam tubuh. Dalam hal ini adalah pakaian, jadi tidak boleh ada alat peraga seperti bendera kampanye dan juga brosur karena dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya debat calon presiden malam hari nanti. Kemudian juga sejumlah peraturan lainnya adalah relawan yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk hadir di debat capres, tepatnya di KPU RI, dan juga nobar yang ditiadakan karena untuk debat capres ini diberikan keleluasaan untuk bisa disiarkan di seluruh platform media baik itu televisi, radio, sehingga untuk mengantisipasi dan juga agar debat capres ini berjalan dengan kondusif tidak diperbolehkan adanya relawan maupun nobar di area gedung KPU RI. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana jalannya debat perdana calon presiden malam hari nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabarnya sejumlah paslon dan juga tamu undangan sudah ada beberapa yang sedang menuju ke sini. Kita akan sama-sama nantikan bagaimana berlangsungnya malam hari nanti. Fitri. Valeri Bridianto, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.